Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tugas mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu, Ibu Tri Sakti Widyaningsih, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Anak. Di sini kami akan menayangkan video role play, yaitu komunikasi terapeutik pada pasien gangguan fisik dan jiwa. Kelompok kami terdiri dari Alvina Sulistiorini, Desi Celia Fitriani, Dian Maretasari, Dwi Apriliani Rahayu, Erlinda Putri Zahril, Eva Ristiowati, Kiki Nurfitri, Vera Yuni Setiawati, dan Virginia Anggita Rahayu. Saya akan membacakan tugas masing-masing anggota. Yang pertama, Alvina Sulistiorini berperan sebagai pembaca narasi dan penutup. Yang kedua, Desi Celia Fitriani berperan sebagai pasien dan pencari gambar. Yang ketiga, Dian Maretasari sebagai pembuat PowerPoint dan pembuka awal. Yang keempat, Dwi Apriliani Rahayu yaitu berperan sebagai perawat. Yang kelima, Erlinda Putri Zahril yaitu sebagai pencari naskah dialog dan pencari gambar. Yang keenam, Eva Ristiowati yaitu berperan sebagai ibu perawat dan pencari naskah dialog. Yang ketujuh, Kiki Nurfitri yaitu sebagai editor video dan pencari gambar. Yang kedelapan, Vera Yuni Setiawati sebagai pencari naskah dialog dan pencari gambar. Yang kesembilan, Virginia Anggita Rahayu yaitu sebagai editor video dan pencari gambar. Seorang perawat sedang menyiapkan peralatannya yang akan digunakan untuk memeriksa semua pasien yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gaduh yang berasal dari ruangan 10. Lalu perawat menghampiri ruangan tersebut. Apa salahku? Sampai kamu jahat ke aku, ha? Apa coba? Apa kurangnya aku? Dik, stop, jangan gitu. Itu sama aja nyiksa diri adik. Kalau boleh tahu, adik kenapa kok gitu? Ada yang membayang-bayangin pikiran adik? Dia jahat. Aku nggak terima. Apa yang adik lakukan ini hanya sebuah halusinasi. Nah, gimana kalau kita belajar supaya tidak berhalusinasi terus ya, Dik? Mau ndak? Terus? Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan aktivitas. Terus? Mari kita mulai berlatih untuk yang menghardik. Misalnya ya, Dik, adik melihat bayangan dia, halusinasi dia, adik bilang, "Kamu pergi, jangan ganggu aku lagi. Aku bisa bahagia tanpa kamu." Gitu ya, Dik, coba adik praktekin. Baik, Sus. Pergi kamu, jangan ganggu aku lagi. Aku bisa bahagia tanpa kamu. Nah, gitu, Dik. Semisal kamu lagi nggak ada kegiatan apa-apa, terus kamu mengeluh tentang dia, kamu bilang gitu aja ya. Paham kan? Iya, Sus. Ya udah kalau gitu. Suster tinggal dulu ya. Selamat pagi, lekas sembuh. Selang beberapa hari kemudian, saat itu ada perawat yang menghampiri ruangan pasien. Selamat siang, Dek. Adik kan belum makan dan minum obat. Mari saya bantu. Adik kenapa? Apa yang sedang adik rasakan? Ayo makan dulu agar tidak lemas. Suster tidak mengerti apa yang saya rasakan, betapa sedihnya saya, dan menderitanya saya, Sus. Iya, Dek. Saya paham apa yang adik rasakan. Mari, Dek, makan. Terus minum obat dulu, biar adik tenang. Suster tidak tahu betapa sedihnya saya, Sus. Saya sedih ditinggal kekasih hati saya dan tekanan dari orang tua saya, Sus. Adik nggak boleh gitu ya. Saya yakin adik bisa cepat sembuh. Ayo makan dulu, terus minum obat. Tiba-tiba pada saat itu ibu pasien datang menjenguk. Siang, Suster.
Sus mau menjenguk anak saya. Bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya saat ini lebih membaik, Bu. Tolong ya Sus, bantu anak saya supaya cepat bisa seperti semula. Baik, Bu. Akan kami usahakan karena itu memang tugas kami di sini. Terima kasih banyak Sus. Mari, Bu, saya antar ke ruangan dokter supaya dijelaskan lebih lanjut. Sesampainya di ruang dokter, Begini, Bu. Kondisi tersebut wajar, Ibu tidak perlu khawatir. Pasien sering sensitif karena merasa sudah tidak berguna dan juga adanya banyak tekanan, sehingga itu menjadi beban pikiran buat anak Ibu. Silahkan, Sus, ke ruang pasien biar saya jelaskan lebih lanjut ini. Baik, Dok. Baik dok, lalu apa yang harus kami lakukan? Ibu dan keluarga harus bisa membuat anak Ibu nyaman, tidak tertekan, agar bisa lebih semangat dan kembali bangkit. Baik dok, terima kasih. keesokan harinya perawat kembali memeriksa kondisi pasien tersebut. Selamat pagi, Adik. Ayo, kita sarapan dulu sambil jalan-jalan keluar. Iya, Sus. Mari, Dek. Setelah sampai taman dan selesai makan, Bagaimana keadaan adik sekarang? saya merasa sedikit lega, Sus. Syukurlah, Dek, semakin kesini kondisi adik semakin membaik. Iya, Sus. Semangat terus, Dek. Suster yakin pasti adik bisa cepat sembuh. Adik jangan mikir yang aneh-aneh yang memberatkan adik. Iya, Sus. Akhirnya adik bisa senyum. Mari, Dek, kita kembali ke ruangan. Kesimpulannya yaitu, gangguan jiwa adalah gangguan pada otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi atau penangkapan panca indera. Gangguan jiwa ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya atau Stuart dan Sanden 1998. Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000 adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Itulah video role play dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.